Kali ini juga ada beberapa hal menarik lainnya, tokoh-tokoh seperti ini dari Dapil Jawa Tengah yang menggunakan justru kostum Ultraman. Nah, sebenarnya dasarnya apa kita akan tanya secara langsung. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang, Mas. Nah, yang calon anggotanya sekarang sudah tetap, maaf. Yang mana ini? Saya, Mas. Yang Ultraman ini cuma gambaran aja, apa ilustrasi atau gimana? Sebenarnya saya kalau saat kampanye kita pakai sendiri, Mas. Cuma di dalam sidang kita ngomong bahwa tidak diperbolehkan pakai baju Ultraman. Jadi saya suruh salah satu tim ses kita pakai baju Ultraman dan saya pakai jas resmi. Karena waktu pelantikan kita tidak boleh memakainya. Gitu. Tadi sebelum pelantikan berarti yang saya wawancarai adalah ya, Mas. Ya, yang diwawancarai ya betul. Oke. Mas Jamaluddin Malik nih ya. Tadi saya juga sempat mendengar tujuannya adalah ingin menunjukkan bahwa ini adalah kampanye dan sukses masyarakat memilih meskipun tidak menggunakan atribut dan kampanyenya murah begitu ya. Dan sebenarnya apa yang mendasari hal itu? Yang mendasari hal itu adalah karena kita tidak punya duit. Jadi saya menyadari bahwa kompetitor-kompetitor kita itu yang saya pandang secara finansialnya sangat mapan dan luar biasa. Saya sebagai anak muda, saya ingin jadi DPR RI. Walaupun duit kita pas-pasan, tapi saya percaya diri karena kita punya kreativitas. Jadi kreativitas itu yang akan saya eksplor dan saya kembangkan untuk menjadi politik yang murah, yang tidak menghabiskan banyak biaya, supaya menjadi efektif. Pengenalan masyarakat menjadi lebih mudah tanpa harus semuanya menggunakan uang. Dasarnya itu. Nah, kalau kemudian media kampanyenya tadi menggunakan topeng seperti ini, namun di kertas suaranya kan tidak boleh begitu ya. Nah, itu bagaimana sosialisasinya ketika jadi masyarakat bisa memilih begitu? Nah, jadi di sini yang jadi suatu pertanyaan adalah kenapa seorang caleg harus pasang foto? Padahal di dalam kertas suara tidak ada foto yang dicantumkan. Kita semua sudah tahu semua bahwa di dalam kertas suara tidak ada foto. Terus ngapain kita pasang foto ganteng-gantengan, cantik-cantikan? Percuma, ya kan? Ya maka dari itu, dari dasar itu aturan dari KPU yang tidak mencantumkan foto dalam kertas suara, kita membuat baliho kita menjadi pusat perhatian. Yaitu saya tidak pernah memasang gambar saya di dalam baliho. Semua gambar Ultraman. Supaya apa? Supaya menjadi pusat perhatian masyarakat dan diingat-ingat namanya Jamaluddin Malik. Jamaluddin Malik. Yang menjadi konsen kita adalah Jamaluddin Maliknya. Jadi gambar itu adalah salah satu cara menarik perhatian. Yang pasti mereka baca adalah Jamaluddin Malik dari Golkar. Gitu, Pak. Terakhir, tentu yang ditunggu adalah ini sekalian klarifikasi mungkin ya, agar tidak terlihat bermain-main untuk menjadi bagian dari lembaga negara karena menggunakan kostum Ultraman. Lalu apa yang sebenarnya ingin dibawa 5 tahun ke depan? Yang kita bawa yang pertama adalah dalam keadilan penegakan hukum. Karena apa? Basic kita bergelut di dunia hukum. Saya sarjana hukum. Tapi saya selama membantu orang dalam permasalahan hukum, kita tidak pernah dibayar. Kita bernaung dalam suatu wadah lembaga yang di situ bergerak dalam advokasi sosial. Kita banyak sekali melihat masyarakat susah dapat keadilan. Nah, tugas Ultraman adalah itu nanti ya. Ultraman akan bersama-sama dengan masyarakat mencari keadilan. Dan Ultraman ini jumlahnya akan banyak. Jadi masyarakat kalau mau ketemu Jamaluddin Malik gampang. Mereka akan lihat Ultraman di jalan-jalan. Dan itu kita lakukan setiap hari. Setiap hari. Sebelum saya nyalek sudah ada 860 kasus yang saya bantu, semuanya gratis, tidak bayar, melalui advokasi sosial bersama Gerakan Jalan Lurus. Terima kasih Mas Jamaluddin Malik atas waktunya, Dapil 2 Jawa Tengah. Ya, sukses selalu Mas. Itu tadi wawancara kami, yang mana memang saat kampanye banyak sekali menggunakan atribut kampanye, yaitu Ultraman begitu. Kemudian juga ternyata terpilih menjadi anggota DPR RI dan menjadi bagian dari 580 anggota DPR RI yang tentu nanti akan membuat kebijakan-kebijakan baik itu RUU, prolegnas dan jadi undang-undang. Lalu kita juga menyaksikan tadi ada tidak hanya dari anggota DPR, tapi ada juga anggota DPP yang menjadi bagian dari hari ini gitu, ataupun juga agenda yang mana merupakan
peresmian mereka untuk maju ke 5 tahun ke depan. Selain itu MPR juga nanti akan ditetapkan baik itu ketuanya dan 7 wakil lainnya, dan juga DPR juga akan ditentukan baik itu ketua dan 4 wakil lainnya juga akan ditentukan pada malam hari nanti. Helmut. Baik, terima kasih jurnalis NTV Hasbiolo yang melaporkan langsung dari Nusantara 3 MPR DPR RI Senayan Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.